Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Xian Tian. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini berlatar di kediaman keluarga Gongsun, di mana di sana terlihat Lord Dapeng dan kelompoknya yang sedang menyergap tempat tersebut demi menangkap wanita yang dulu melukainya. Lord Dapeng akhirnya berhasil menemukan sebuah tempat yang disinyalir merupakan sarang para musuhnya, yaitu Gongsun Yu dan juga Gongsun Ji. Pada saat itu, Lord Dapeng dan juga Pang Pei lantas berniat mendatanginya dan langsunglah menghancurkannya. 拆除，给他们个措手不及。 Jelas aja keributan ini mengundang beberapa prajurit, begitupun dengan Gongsun Ji yang langsung berniat untuk mendatangi sumber suara itu. Namun dari persembunyian Nona Yao dan Nona Ye lantas mulai bergerak untuk menghentikannya. Serangan pertama dilakukan oleh Nona Yao dan dilanjutkan dengan Nona Ye. Alhasil serangan dari mereka berdua ternyata mampu membuat Gongsun Ji menjadi kewalahan. Yang bahkan salah satu pedang berhasil menusuk pada tubuhnya. Akan tetapi pertarungan mereka belumlah selesai, di mana Gongsun Ji yang tidak mau kalah lantas meledakkan kekuatannya dengan mengeluarkan teknik naga langit agung. Awalnya kekuatan tersebut terlihat sangat menakutkan, tapi di hadapan Nona Ye teknik naga milik Gongsun Ji justru menjadi hancur dengan satu tebasan aja. Selain itu, Nona Ye kemudian bergerak menghantam Gongsun Ji dan pertarungan pun akhirnya dapat dimenangkan. Scene kemudian berpindah di tempat Lord Dapeng. Di sana mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang praktisi di tingkat 5. Dari pedangnya yang bercahaya, Pang Pei langsunglah mengetahui kalau pria ini yang adalah Panglima Negara Ji, yaitu Sang Tian Kui. Tak basa-basi, kemunculan dari Tian Kui langsunglah bergerak menuju pada Lord Dapeng. Namun dari arah depan Lord kita juga tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan jimatnya dan menerjangkannya. Selain itu, Lord Dapeng juga sudah gatal inginlah bertarung dan dengan ini baku hantam pun dilakukan. Di tengah pertarungan mereka, di sana tanpa disangka sosok yang mereka cari akhirnya muncul. Pihak musuh akhirnya nampak langsung melakukan kerjasama untuk melenyapkan Dapeng. Dan dengan kini pertarungan pun kembali dilanjutkan. Pang Pei melawan Tian Kui sementara Lord Dapeng melawan semua musuh tersisa dan berhasil mementalkan Yu Xiu. Dalam pertarungan ini Dapeng mengatakan kedatangannya yang ingin melakukan balas dendam aja. Baik Yu Xiu dan juga Lord kita kembali menerjang dan pertarungan pun kembali dilanjutkan. Sudah cukup jelas kalau pertarungan ini telah berhasil didominasi oleh Dapeng. Terlihat baik Tian Kui maupun Yu Xiu keduanya pun kewalahan. Sampai akhirnya dari arah belakang muncul sebuah serangan yang langsung mengarah pada Lord Dapeng. Beruntung Pang Pei dengan sigap mengetahuinya dan dia pun meminta Dapeng untuk berhati-hati. Ternyata itu adalah Gongsun Yu. Dari arah bawah Dapeng tidaklah menghindar, melainkan dia ingin mengadukan kekuatannya dengan mengeluarkan teknik harimau putihnya. Setelah beradu kekuatan, Gongsun Yu benar-benar terkejut dengan Lord Dapeng yang bisa menemukan tempat ini. Dengan santuy Dapeng bilang kalau untuk menemukan tempat semacam ini itu tidak sulit. Dimana dengan adanya berita keluarga Gongsun yang bersekutu dengan Yu Xiu, maka Dapeng bisa memastikan persembunyian mereka dipastikan ada di sini. Lagi-lagi perkataan Dapeng tidaklah dipercaya oleh Gongsun Yu. Bagaimana mungkin persembunyian yang dilakukannya dengan hati-hati ternyata itu masih bisa ditemukan dengan begitu mudah. Dengan tegas Dapeng bilang keluarga Gongsun sudah melakukan pengkhianatan, yaitu dengan berkolusi dengan negara Ji. Jelas perkataan Zhao Peng membuat Yu Xiu sedikit panas hingga akhirnya meminta rekannya untuk segera menghabisinya.
Langsung aja keduanya pun maju menyerang Dapeng. Tapi jelas Lord Dapeng tidaklah tinggal diam. Dengan kedua tangannya aja serangan tersebut berhasil dinetralkan. Setelah menahan serangan musuh, kali ini giliran dirinya untuk membalikannya yaitu dengan meninju Gong Sun Yu dan juga Yu Xiu. Di sisi lain, di tempat Nona Yao dan Nona Ye, terlihat pertarungan mereka sudah berakhir dengan kekalahan Gong Xinji. Namun pertarungan Lord Dapeng nampaknya masih terus berlanjut, di mana terlihat mereka saling menyerang sampai muncul adanya kelompok lain yang datang ke tempat ini. Dengan sigap, Pang Pei yang mengetahuinya ia pun segera membuat keputusan untuk menyandra Tian Kui. Di sana Tian Kui tidak terima dan bilang jika dirinya ini merupakan seorang panglima perang, seorang jenius dari negara Ji. Jadi di tempat ini dirinya tidak boleh tewas meminta Yu Xiu untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Lord Dapeng tidak membiarkannya, ia kembali meninjunya dan kembali menyerang Gong Sun Yu. Melihat ini, semua orang menjadi ketakutan. Sampai akhirnya Gong Sun Yu kemudian tanpa disangka melancarkan sebuah serangan pada Tian Kui. Jelas aja tindakannya ini mengundang keheranan dari semua orang dan di sana Pang Pei dengan sigap menahan serangan tersebut. Yu Xiu mulailah mempertanyakan tindakan dari Gong Sun Yu. Dengan tegas ia pun bilang demi untuk rahasia rencananya dia akanlah rela melenyapkan sekutu sendiri. Dan kembali serangan pun dilakukan dan beruntung Lord Dapeng pun bergerak dan langsung aja semua musuh auto diratakan. Setelah itu Dapeng meminta Pang Pei membawa Tian Kui pergi ke tempat aman, barulah dirinya yang akan mengurus tempat ini. Dan kembali pertarungan Dapeng melawan Gong Sun Yu dan Yu Xiu kembali dilanjutkan. Meskipun 1 melawan 2, tetap aja Lord Dapeng berhasil mendominasinya. Alhasil kedua musuh pun kemudian menggabungkan kekuatan mereka untuk bersiap melancarkan serangan besar. Tapi serangan dari keduanya tidaklah jadi dilancarkan, sebab di tempat ini sudah datang 2 paksi besar yaitu Sekte Liu Shan dan juga prajurit kerajaan, yang dipimpin oleh masing-masing kelompok yaitu Pan Rushan dan Jiangdong Liu. Melihat ini, Gong Sun Yu kemudian menghampiri keduanya, melaporkan situasi di keluarganya yang berasal dari Dapeng yang telah menyerang kediamannya. Demi untuk menegakkan keadilan, Gong Sun Yu meminta keduanya untuk segera bertindak. Langsung aja Jiangdong Liu meminta Dapeng untuk menjelaskannya mengapa Dapeng menyusup ke keluarga Gong Sun. Sontak Lord kita pun tidaklah mau mengatakannya, yang bahkan dia menyinggung pergerakan Jiangdong Liu yang seperti sedang melindungi keluarga Gong Sun. Hal itu bisa dilihat dari Jiangdong Liu yang meminta Dapeng untuk menyerahkan Tian Kui, serta meminta Dapeng untuk pergi ke Sekte Liu Shan. Tapi jelas Lord Dapeng menolaknya, karena dia tidak bersalah tujuan datang ke tempat ini inginlah menangkap Yu Xiu yang telah melukainya. Dari samping Pang Rushan tidak terima dengan omongan Dapeng dan langsunglah ia pun menantangnya. Akan tetapi hanya dengan 1 gerakan aja Lord Dapeng berhasil mementalkannya. Di sana Komandan Pan mengancam Dapeng kalau perlakuannya ini akanlah mendapat balasan dari pihak istana, tapi Dapeng tidaklah takut. Ia teruslah berjalan menuju ke arahnya. Awalnya Jiangdong Liu inginlah menghentikannya, tapi entah kenapa dia menjadi ketakutan dan membiarkannya. Tapi di sana Lord Dapeng tidak jadi menyerang Komandan Pan. Dia malah memintanya untuklah melaporkan kejadian ini pada pihak istana. Jadi jikapun ingin balas dendam, maka semuanya boleh mencarinya dan mendatanginya. Simpulnya Lord Dapeng ini menantang semua pihak istana untuk melawannya secara langsung. Dan dengan itu Lord kita pun pergi. Ternyata ocehan demi ocehan dari Lord Dapeng itu hanyalah pengalih perhatian saja, karena dia tengah mengulur waktu bagi Pang Pei untuk membawa Tian Kui. Semua orang benar-benar telah dibodohi oleh seorang pemuda dan kalaupun bertemu lagi, semua orang akan memberinya pelajaran. Di saat akan bergerak, tiba-tiba dari belakang petinggi aula yaitu Wutong datang kemari. Kedatangannya inginlah menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting, di mana mulai saat ini Kuil Hongpu melarang kekuatan istana untuk menargetkan Dapeng. Jelas saja semua pihak menjadi terkejut dengan keputusan Kuil Hongpu yang ternyata sedang melindungi Dapeng. Dan setelah itu cerita pun bersambung.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.